Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membacakan bersama-sama Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Lagi, aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-17.
Dalam pengkhotbah pasal 4 hari ini, kita akan coba bersama-sama belajar garis besar apa yang sebenarnya dituju dan dimaksud dari sang pengkhotbah untuk bisa kita terapkan di masa kini. Kalau kita lihat sepintas, sang pengkhotbah memulai membukanya dengan segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Kemudian, sang pengkhotbah melanjutkan karena motivasi untuk pekerjaan adalah iri hati. Dan lanjut, pengkhotbah mengetengahkan penulisannya di dalam pasal 4 ini dengan apa arti usaha dari setiap orang, atau dengan bahasa sederhananya yang ditanyakan pengkhotbah adalah sebenarnya karena untuk siapa orang itu bekerja. Kemudian dilanjuti lagi penulisannya dengan apa gunanya seorang memiliki jabatan dan mendapat promosi kenaikan pangkat, namun dirinya tidak disukai. Dan akhirnya, untuk menutupi pasal 4 ini, sang pengkhotbah mengingatkan kita untuk memiliki hidup yang benar-benar takut akan Tuhan, baik melalui perkataannya maupun tindakan atau perilaku hidupnya sehari-hari. Namun hari ini, dari penjelasan tadi yang sudah kita dengar secara bersama-sama, kita tidak akan bahas utuh secara keseluruhan pasal 4-nya hari ini. Namun kita coba akan mengambil satu bagian dari pasal 4 kitab pengkhotbah, yaitu berbicara mengenai sikap dasar manusia dalam bekerja dengan sesamanya. Pasal 4 ayat 4-8 hari ini menjelaskan kepada kita bahwa faktanya banyak dari kerja keras dan cita-cita yang tinggi adalah juga bermotivasikan hasrat untuk menonjol atau tidak mau kalah dari orang lain. Atau sederhananya dapat disimpulkan, semua karena ada rasa iri hati terhadap yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iri hati ini bisa muncul karena adanya persaingan di dalam keluarga. Bisa juga iri hati ini muncul karena adanya persaingan dalam tempat kerja. Iri hati bisa muncul karena adanya persaingan dengan tetangga. Bisa. Dan sangat besar kemungkinan untuk itu. Iri hati bisa juga muncul karena persaingan. Kalau kita berbicara di dalam gereja, bisa juga muncul karena apa? Ada persaingan di antara sesama jemaat. Iri hati juga bisa muncul karena adanya persaingan di dalam pelayanan. Nah, motivasi ini mungkin memainkan peranan yang lebih besar dari yang kita sangka. Sebab kita mungkin dapat bertahan, dikalahkan buat sementara waktu oleh orang-orang tertentu. Merasakan diri sendiri sebagai orang yang gagal berarti menemukan dalam jiwa kita sendiri iri hati, seperti yang dibicarakan oleh pengkhotbah di sini, yaitu kita memupuk suatu sifat kekanak-kanakan, menaruh kebencian, selalu berkata-kata kasar dan sinis, dan sakit hati yang mendalam. Sehingga inilah yang mendorong iri hati itu muncul dalam hidup seorang karena adanya persaingan, sifat tidak mau kalah dan mau menonjol, membuat seseorang itu kehilangan kesadaran akan kontrol dirinya sendiri. Sedangkan ayat 7 dan 8 hari ini menggambarkan orang yang kecanduan mencari uang sebagai orang yang sebenarnya kehilangan kemanusiaannya. Karena ia diseret terus oleh kehausan akan uang dan oleh hasrat memuaskan kehausan itu. Maka dalam ayat ini pengkhotbah mengajak untuk berefleksi dengan satu pertanyaan.
Untuk siapa aku berlelah-lelah? Kata-kata ini datangnya tanpa pemberitahuan, seakan-akan hendak menggarisbawahi apa yang dinyatakan oleh hidup itu secara keseluruhan. Meskipun mungkin demi kejelasannya dikisahkan seorang yang tak punya sanak saudara. Namun kita bisa merasakan bahwa sebatang karanya orang itu bukanlah kebetulan, dan bahwa ia takkan bisa punya teman juga. Bisa terjadi demikian adalah akibat hidupnya semata-mata menuruti kebiasaannya setiap hari. Orang demikian sekalipun punya seorang istri dan sekian banyak anak, tidak akan mengkhususkan sedikit dari waktunya bagi mereka, karena hatinya berada di tempat lain dan dipersembahkan serta terikat kepada proyek-proyeknya. Lukisan tentang jerih payah yang sepi kaitan dan tujuan ini sama seperti jerih payah yang didorong oleh iri hati dan persaingan dalam ayat 4. Mengekang kita agar jangan menaruh tuntutan berlebih-lebihan atas berkat-berkat yang dapat kita harapkan sebagai pahala dari bekerja keras. Maka kita diajarkan di dalam ayat 6 hari ini untuk menghadapi hal-hal ini adalah dengan memiliki segenggam ketenangan, damai di hati, mensyukuri apa yang didapat, dan mencukupi dengan apa yang dimiliki, membawa kita kepada kedamaian serta ketenangan dalam jiwa. Memaknai positifnya persaingan dengan membuang sifat iri hati akan membawa kita kepada pemahaman bekerjalah bukan untuk menaruh setiap tuntutan yang berlebih di dalam hidup, namun bekerjalah karena kita mengerti, mensyukuri, dan mencukupi apa yang sudah kita terima. Sehingga kalau kita pun dibawa Tuhan naik ke suatu jabatan tertentu, kita dapat bekerja sama dengan semua orang dengan baik, tanpa harus menjatuhkan orang lain hanya karena sebuah jabatan. Sederhananya dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan dan kita renungkan hari ini, merangkum dua hal, yaitu pentingnya memiliki rasa cukup dalam segala hal di dalam diri kita sendiri, dan pentingnya kerjasama yang baik tanpa harus menjatuhkan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk membuang sikap iri hati dari hidup kami anak-anak Tuhan, supaya tidak ada munculnya kebencian, kata-kata kasar, sinis, dan bahkan sampai menjatuhkan orang lain. Ajar kami memiliki karakter yang mau bekerja sama tanpa menjelek-jelekan dan menjatuhkan orang lain. Dan ajar kami juga untuk mensyukuri dan mencukupi apa yang kami dapat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap